Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Anak-anak, mata pelajaran Al-Qur'an hadis kali ini akan membahas tentang hukum bacaan mat. Adapun yang akan kita bahas yaitu tentang tabi'i dan mat far'i. Apakah hukum bacaan mat itu? Apakah mat tabi'i itu? Bagaimana mat far'i itu? Kita ikuti pembahasan berikut ini. Indikator pencapaiannya yaitu pencapaian ketika kita sudah bisa menguasai materi ini. Yang pertama, anak-anak bisa menjelaskan pengertian hukum bacaan mat. Yang kedua, bisa menjelaskan ciri-ciri hukum bacaan mat. Ketiga, bisa mendeskripsikan cara membunyikan hukum bacaan mat. Yang keempat, bisa mengidentifikasi hukum bacaan mat yang ada di dalam Al-Quran pada surat-surat pendek pilihan. Dan yang kelima, anak-anak bisa mempraktekkan dan membaca hukum bacaan mat itu sendiri dalam Al-Quran pada surah pendek pilihan. Pengertian tentang mat. Mat yaitu panjang secara bahasa, yaitu memanjangkan atau menambah. Apa yang dimaksud dipanjangkan, apa yang ditambahkan? Menurut istilah, mat yaitu memanjangkan suara dengan salah satu huruf dari huruf-huruf mat. Adapun huruf-huruf mat terbagi menjadi 3, yaitu alif, yang kedua wawu, sukun, dan yang ketiga ya sukun. Saya ulangi lagi. Huruf mat itu ada 3 macam. Yang pertama alif, yang kedua wawu, dan yang ketiga yaitu ya sukun. Sedangkan mat itu sendiri, bacaan panjang, dibagi menjadi 2 macam. Secara garis besar dibagi menjadi 2 macam. Adapun pembagiannya yaitu yang pertama adalah mat tabi'i, yang kedua mat far'i. Mat tabi'i biasanya disebut juga dengan mat asli. Jadi ketika kita ada mat tabi'i, ada mat asli, jangan sampai kita bingung. Mat tabi'i ini ditandai dengan 3 macam huruf. Yang pertama alif, yaitu terjadi jika alif tersebut didahului huruf berharokat fathah. Yang kedua ya sukun. Ya sukun yang didahului huruf berharokat kasrah. Yang ketiga wawu sukun, yaitu terjadi didahului huruf berharokat dhamma. Sedangkan mat far'i sendiri, beberapa buku akan menyebutkan ada yang 13, ada yang 14. Adapun 14 itu berarti penjabaran dari 2 mat yang terakhir dan ditambahkan 1 mat tamkin. Tapi kita menggunakan mat far'i, kita ambil yang 10, kita ambil yang ringkas. Yaitu yang pertama ada mat wajib mutasil, ada mat jaiz munfasil, ada mat iwad, ada mat layin, ada mat arid li sukun, mat farqi, mat badal, mat tamkin, mat silah, dan mat lazim. Adapun yang kita pelajari pada kelas 8 ini yaitu mat iwad, mat layin, dan mat arid li sukun. Untuk penjelasannya, yang pertama yaitu mat tabi'i. Apa itu mat tabi'i? Yaitu mat yang tidak ditambah atau dikurangi secara alami, asli, belum ada tambahan apapun. Yaitu apabila terdapat ketiga huruf mat yang tadi disebutkan, ada 3 huruf mat yang setelahnya bukan huruf hamzah atau sukun, maka disebut mat tabi'i. Cara memanjangkannya, cara membacanya yaitu dibaca panjang 2 harokat atau 2 ketukan. Itu ya. Oke. Contoh. Kita masuk ke dalam contohnya mat tabi'i. Yang pertama, yaitu apabila ditandai dengan alif, yaitu alif yang jatuh setelah huruf berharokat fathah. Contoh yang pertama, malaha. Nah, malaha. Ada berharokat fathah. Huruf mimnya berharokat fathah, kemudian dia bertemu alif. Atau alifnya jatuh setelah huruf yang berharokat fathah, yaitu mim. Malaha. Contoh yang kedua, mawazinuhu. Contoh yang kedua, mawazinuhu. Ada wawu berharokat fathah, kemudian ada alif.
Yang ketiga, ada alif didahului atau setelah huruf berharokat fathah. Wajifah. Wajifah. Ya, diingat-ingat. Wajifah. Contoh yang keempat, wan nazi'ati. Wan nazi'ati. Nah, itu ada alifnya. Yang kelima, mal qari'ah. Nah, di sini ada huruf ma, huruf mim berharokat fathah bertemu alif. Kenapa dia tidak disebut mad tabii? Karena dia bertemu dengan huruf berharokat sukun. Gitu ya. Mal. Nah, jadi masuk ke dalam huruf yang berharokat sukun. Tetapi yang disebut dengan mad tabiinya yaitu qafnya. Ko, ya. Ko. Kalau dia tanpa huruf alif, maka bacanya qari'ah gitu. Tetapi karena dia dengan alif, maka dia dibaca panjang 2 harokat. Mal qari'ah. Qari'ah. Seperti itu. Contoh yang kedua. Ya sukun setelah huruf berharokat kasroh. Saya ulangi. Ya sukun setelah huruf berharokat kasroh. Contoh. Yuhyikum. Yuhyikum. Ya. Adapun ya-nya berharokat sukun yang jatuh setelah huruf berharokat kasroh. Huruf ya juga berharokat kasroh. Yuhyikum. Contoh yang kedua, fal mughirati. Nah, contoh yang kedua di sini ada 2 macam mad tabii. Yang pertama ada ghin berharokat kasroh bertemu dengan ya. Berarti dia tandanya ya sukun. Yang kedua huruf ro berharokat fathah kemudian bertemu huruf alif. Itu tandanya berarti alif, disebut mad tabii. Wal fal mughirati. Contoh yang ketiga, dinillahi. Yang keempat, bimu'minina. Yang kelima, mawazinuhu. Itu ya. Diulangi, mawazinuhu. Ada 2 ketukan atau 2 harokat panjangnya. Contoh yang ketiga, wawu sukun setelah huruf berharokat dhamma. Jadi ketika ada wawu sukun di depannya atau setelah dia sebelumnya dia itu berharokat dhamma, maka dia disebut juga mad tabii. Contoh, yuqinuna, yuqinuna, taftaruna, fal muriyati, al manfush. Itu ya. Jadi ketika dia tidak bertemu dengan hamzah dan sebelumnya hurufnya itu berharokat dhamma, maka wawu sukun tersebut berarti menjadi mad tabii. Ya. Selanjutnya, pengertian mad iwad. Mad iwad yaitu setelah istilah mad yang terjadi apabila ada fathatain yang berada di akhir ayat atau tanda waqaf sehingga menjadi fathah. Mad iwad sendiri secara bahasa berarti panjang. Iwad secara bahasa berarti pengganti, yaitu menggantikan suara nun mati dari tanwin fathatain kepada bacaan mad 2 harokat ketika diwaqafkan, kecuali pada kalimat yang diakhiri dengan tak marbutoh. Jadi penjelasannya, mad iwad itu terjadi ada di akhir kalimat atau akhir ayat. Kalau akhir kalimat ada tanda waqafnya atau berhenti karena waqaf, waqaf itu berhenti, bisa dikarenakan ada tanda waqaf atau karena mengambil nafas. Apabila huruf terakhirnya berharokat fathatain, fathatain itu huruf fathah yang berada di atas 2. An. Nah, huruf N-nya ini dibuang dan diganti menjadi huruf A, menjadi lebih panjang. Mad iwad dibaca menjadi 1 alif atau 2 harokat atau 2 ketukan. Suara nun mati pada fathatain berubah menjadi fathah dan dipanjangkan. Contoh, di situ tertulis wal 'adiyati dhabhan wan nasyitati nashton innahu kana tawwaban, gitu ya. Tetapi karena dia mad iwad, maka membacanya an pada huruf yang terakhir itu n-nya dihapuskan menjadi huruf a biasa. Contohnya seperti ini. Wal 'adiyati dhabha, n-nya hilang. Wan nasyitati nashta, n-nya hilang. Innahu kana tawwaba, n-nya hilang dan dipanjangkan menjadi panjang 2 harokat.
wal 'adiyati dhabha wan nashitati nashta innahu kana tawwaba. Itu adalah contoh bacaan mat iwad. Selanjutnya, mat lain. Mat lain secara bahasa yaitu mat itu artinya panjang, lain artinya lunak. Sedangkan menurut istilah, mat lain yaitu mat yang terjadi apabila ada waw sukun atau ya sukun didahului oleh huruf yang berharokat fathah dan berupa huruf hidup yang dibaca waqaf. Cara membacanya dipanjangkan boleh 2 harokat 1 alif, 4 harokat 2 alif, atau 6 harokat 3 alif. Boleh dibaca 3 macam, boleh 1 alif atau 3 alif. Ingat-ingat, mat lain itu apabila ada waw sukun atau ya sukun didahului oleh huruf yang harokat fathah. Ya sukun atau waw sukun didahului harf ha bertemu dengan huruf hidup dan dibaca waqaf dan berhenti. Contoh, semisal tidak diwakafkan, maka bacanya seperti ini. Rabbul masyriqaini wa amanahum min khawfi. Nah, seperti itu. Tidak ada panjangnya. Tetapi ketika dia diberhentikan, diwakafkan, berhenti karena wakaf, maka bacanya seperti ini. Menjadi mat lain. Rabbul masyriqaini. Saya ulangi lagi. Contohnya seperti ini. Rabbul masyriqain wa amanahum min khawf. Gitu ya, saya ulangi lagi. Jadi ketika diwakafkan, maka huruf terakhirnya menjadi sukun. Rabbul masyriqain wa amanahum min khawf. Nah, itu berarti mat lain. Jadi mat lain ada di akhir ayat atau akhir kalimat karena wakaf. Yang selanjutnya yang ketiga, yang terakhir yaitu mat arid lis sukun. Apa sih mat arid lis sukun itu? Mat itu berarti panjang, arid artinya baru atau tiba-tiba, sukun artinya mati. Sedangkan menurut istilah, yaitu apabila ada mat tabi'i yang bertemu dengan huruf hidup yang dibaca waqaf berhenti. Mat tabi'i, apabila kita menemukan mat tabi'i, tetapi setelah itu ada huruf hidup dan diwaqafkan atau di akhir ayat, maka dia disebut mat arid lis sukun. Bagaimana cara membacanya? Yaitu dengan dipanjangkan 1 alif, 2 alif, atau 3 alif. Terserah, bisa memilih salah satu. Bisa 2 harokat, 4 harokat, atau 6 harokat. Contoh, ketika menjadi mat tabi'i. Ketika mat tabi'i berarti tidak diwakafkan. Bacanya seperti ini. Malikin nasi humul muflihuna wa ma hum bimu'minina. Tuh, 2 harokat. Itu ketika menjadi mat tabi'i. Tetapi karena kalau dia di akhir ayat, maka huruf yang terakhir itu menjadi sukun, disukunkan, tidak memiliki harokat. Contohnya bacanya seperti ini. Agak dipanjangkan dikit karena mat arid lis sukun. Malikin nas humul muflihun wa ma hum bimu'minin. Ya. Jadi yang tadinya ada nasi menjadi nas. Yang tadinya huna menjadi muflihun. Diwakafkan kan? Arid li sukun, tiba-tiba sukun. Contoh yang ketiga, bimu'minina menjadi bimu'minin. Itu ya penjelasan tentang mat arid li sukun. Sekian pembahasan pada hari ini. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab. Terima kasih. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.